Yanto terkejut bukan main saat menemukan tangan hitam menyeramkan muncul dari dalam kloset di rumahnya. Ia segera memanggil istrinya dan bertanya apakah itu mainan yang lupa dibereskan. Namun, sang istri dengan polosnya mengatakan tidak punya mainan seperti itu. Ketika istrinya mendekat untuk memastikan apa benda aneh itu, tangan di kloset itu tiba-tiba bergerak, membuat sang istri ketakutan hingga pingsan. Yanto kemudian menelepon polisi. Tak lama, petugas keamanan gedung tiba lebih dulu dan melihat sang istri tergeletak di kamar mandi. Petugas keamanan bertanya apa yang terjadi. Pria itu menjelaskan bahwa istrinya pingsan karena ketakutan melihat tangan misterius di kloset. Petugas keamanan itu awalnya kaget. Kemudian ia mengambil alat penyedot kloset dan menyodorkannya ke arah pria itu, mengira Yanto adalah pelakunya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Yanto segera pergi membuka pintu, meminta petugas keamanan untuk tidak menyentuh tangan itu. Namun, begitu Yanto pergi, petugas keamanan malah mendekati tangan misterius itu. Saat itu, polisi akhirnya tiba. Mereka menemukan dua orang tergeletak di kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata petugas keamanan sudah meninggal. Polisi langsung memborgol pria itu, menganggapnya sebagai pelaku. Kemudian, mereka menyadari adanya tangan hitam di kloset. Yanto menjelaskan bahwa petugas keamanan meninggal karena tangan itu dan memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Namun, sang kapten polisi tidak mengindahkan peringatan itu dan memerintahkan bawahannya untuk menarik keluar tangan itu. Tak disangka, saat polisi berbadan tegap itu hendak menariknya, tangan itu tiba-tiba mencengkeramnya. Ia hampir saja diseret masuk, namun dua rekannya, si gendut dan sang kapten, segera bergegas menolong. Dengan sekuat tenaga, mereka berhasil menariknya kembali. Tapi belum sempat mereka bernapas lega, tangan itu kembali menyerang. Dengan mudahnya, tangan itu mengangkat si gendut ke udara, lalu tanpa ragu langsung mematahkan lehernya. Melihat sudah ada dua korban tewas, sang kapten cepat-cepat mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Namun, ponsel itu sama sekali tak ada sinyal. Mereka juga menyadari bahwa tangan petugas keamanan yang tewas tadi sudah berubah menjadi tangan hantu. Polisi yang sempat dicengkeram tangan itu juga tiba-tiba memuntahkan cairan merah. Yanto segera membangunkan istrinya, bersiap untuk kabur. Tapi tak disangka, polisi yang tadi sudah berubah itu tiba-tiba mencengkeram sang kapten, lalu menggigit pahanya. Melihat sang kapten sudah tak bisa diselamatkan, Yanto mengajak istrinya untuk segera pergi. Namun, begitu mereka keluar dari kamar mandi, mereka terkejut melihat seluruh rumah dipenuhi tangan-tangan hantu. Demi bertahan hidup, tanpa pikir panjang, mereka berdua mengambil obor dan pengharum ruangan, lalu menyemprotkan api ke arah tangan-tangan hantu itu. Dengan kerjasama yang solid, akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari rumah mengerikan itu.